Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore, berjumpa kembali ya di channel YouTube saya Family Motor Pule Trenggalek, Jawa Timur. Di kesempatan sore hari ini saya mau berbagi ilmu ya atau pengalaman di bidang otomotif khususnya sepeda motor ya. Untuk menyingkat waktu ya, langsung saja saya mau mereview berbagi pengalaman mengenai Vixion yang di samping sana ya, merah hitam ini ya. Ini Vixion ini alhamdulillah ya, puji syukur sudah selesai ya, sudah sembuh dan sudah ketemu permasalahannya. Vixion ini mengalami sakit komplikasi ya, campur aduk. Motor ini 1 tahun tidak dipakai ya, karena sebelumnya ya, dulunya muncul kode 46 ya, terus bagian spoolnya itu dililit ulang, tidak diganti orisinil ya. Akhirnya 1 minggu 2 minggu berbet tidak enak. Terus sama yang punya ditaruh di garasi, tidak dipakai selama 1 tahun. Terus di bulan ini ya, terus dibawa ke sini, disuruh memperbaiki, disuruh menormalkan kembali ya. Karena dibawa ke sini kondisinya motor ini berbet, kadang bandang ya, terus mati-mati, pokoknya tidak enak. Terus businya boros, gampang mati ya, gampang kelomoh, suara kasar, itu ya, komplikasi. Terus setelah saya cek satu persatu ya, ini agak pusing ya. Jadi kalian kalau menemui keluhan Vixion ya, 3C1 OLED MX Vixion New ya, apabila motornya itu berbet, suara kasar, tidak bisa langsam ya, ini saya menemukan permasalahan ya, satu persatu. Ini lama ya, 2 minggu 3 minggu ya baru ketemu. Saya curiga ke ECU, karena kenapa? Sebelumnya motor ini kan di 10 ulang. Biasanya kalau motor di 10 ulang jenis injeksi ya, kayak Vixion, CB, itu terjadi overcharge, akhirnya bisa mengenai atau merusak bagian ECU-nya. Saya sudah yakin ya, karena ECU-nya itu kadang nyambung kadang enggak ya, itu di kode milnya depan itu ya. Setelah saya ganti ECU, ternyata keluarnya tidak bisa sembuh total ya, masih kurang enak. Setelah saya ganti ECU tetap kurang kontan ya tariannya ya, atau ada berbetnya, terus tetap mati-mati gitu ya. ECU tak saya ganti baru ya, karena kenapa? ECU-nya itu di bagian soketnya ini kocak ya, tidak bisa rapat. Nah, itu longgar gitu ya. Kalau yang asli ya, itu rapat kenceng ya, tidak kocak seperti ini. Nah, ini ECU-nya yang jelas apa dalamnya sini putus ya. Saya tidak berani bongkarin karena tidak pernah ya. Saya ganti baru ECU-nya. Terus setelah saya ganti ECU ya, kondisi tetap. Saya turun satu persatu ya. Terus kabelnya saya cek satu persatu. Kabelnya untuk Vixion jenis ini kabelnya besar ya. Beda sama NMAX, Aerox, Beat, CBR itu kecil, mudah keropos dalamnya. Kalau ini saya cek satu persatu, kabelnya besar, nyambung semua ya. Kayak saya ngeceknya pakai scanner ya, scanner manual, tapi tidak pakai scanner yang canggih ya. Menurut saya scanner manual itu lebih akurat ya, lebih detail dan lebih jelas. Saya ngeceknya pakai scanner manual ya, untuk kabel-kabel jenis inilah. Ini enak ini ya, jadi langsung nunjuk di sini kabel putus atau enggaknya. Cek satu persatu ya, mulai dari kabel spool, kabel sensor max ya, TPS kan jadi satu, TPS, IAT, IAP ya, jadi rangkai jadi satu di sensor max ya. Itu aman, tidak ada masalah. Kabel massa bisa, putus tidaknya dicek dari sini juga bisa. Kabel bagus. Terus saya turut lagi ya, tidak pakai tangki ya,
Saya kira full pumpnya juga bermasalah. Saya langsung pakai infus ini ya, untuk menentukan normal pandaknya ya, aliran bensinnya itu dari full pump bermasalah apa enggak. Saya pakai infus ini ya, pakai angin tekanan sekitar 50 sampai 60 ya. Saya infus, ternyata tetap berbet ya. Jadi bagian full pump saya pastikan tidak ada masalah, karena saya infus saja masih tidak enak ya. Saya curiga di suara kasar ya. Suara kasar itu kan sangat sensitif ya pada Vixion MX ya, sangat sensitif sekali ya, karena ada keausan atau keoblakan dikit motor ini tidak enak. Terus saya bongkar ya silindernya, silinder bloknya saya bongkar, dan ternyata di bagian klep buangnya ambles ya, bagian klepnya buang ambles. Terus saya seteng ya, atau bus klepnya saya ganti dan bersama klepnya ya. Sudah selesai. Setelah saya seteng ya, klepnya buang saya ganti, yang ambles cuma satu, jadi yang saya ganti cuma satu ya, yang sudah tipis ini bibirnya. Setelah saya pasang kembali, ternyata masih belum normal juga ya, masih belum normal juga. Ada yang bilang diskompresinya suruh lepas, tapi tetap juga ndak sembuh ya, tetap bermasalah. Masalahnya tetap berebet, mati-matian, boros busi gitu ya. Terus akhirnya saya bongkar lagi, saya teliti lagi ya. Saya teliti lagi, saya menemukan di bagian, saya teliti lagi ya, saya menemukan di bagian camshaftnya ya, noken as bahasa Jawanya. Nah, ini kan tahu watu segini ya. Nah, tak lihat dulu. Noken as terkikisnya ini loh. Nih. Nah, terkikis gitu ya. Di bagian klep buang terkikis. Ini saya order ya. Beli orisinil. Terus saya pasang ya. Saya pasang, belum sembuh juga. Belum sembuh juga ya. Saya pasang belum sembuh juga, ya enak tapi belum maksimal, maksud saya gitu. Terus saya curiga di injektor ya, semprotannya injektor. Semprotannya injektor ini, motor ini terlalu kenceng lah menurut saya ya. Terus saya ada stok di belakang ya, stok injektor saya ambil, terus saya coba ya. Ternyata apa itu lebih enak ya pakai injektor yang baru, meskipun yang lama itu nyembur ya, mungkin apa semprotannya terlalu kenceng ya, jadi bisa juga boros busi. Injektor saya pasang yang baru ya, terus yang noken as ini tak ganti yang lama ya, yang ini tak pasang lagi. Itu motor tidak enak. Nah, injektor baru, noken as yang lama, yang ini ya, yang tatu ini, yang aus ini, itu motor tidak enak. Saya kira akhirnya yang baru tak pasang noken asnya, camshaftnya ya, terus baru belum normal motornya ya. Sebaliknya pakai injektor yang bawaannya ini tidak enak lagi gitu ya. Jadi komplikasi, motor ini bener-bener komplikasi, sangat sulit bagi saya ya, jadi campur aduk. Karep saya itu mengirit biaya ya, salah satu yang dipasang, ternyata dipasang yang lama pakai noken as ini motornya berebet, tidak enak, tidak bisa langsam, jadi harus dipasang semua, diganti yang baru. Tapi injektornya saya pakai yang merek
CKD ya, bukan yang ori, karena yang ori kan mahal. Yang ori sekitar 900-an kalau di sini ya, yang ori. Saya pakai injektor yang harga 300-an ya, yang 300 ribuan gitu ya. Jadi komplikasi, sekali lagi motor ini komplikasi sakitnya komplikasi, mulai dari ini ya, ini spare partnya tak kasihkan yang punya biar tahu ya. Mulai dari ini ya, ICU nya oplak-apluk ini ya, soketnya ini dalamnya ini kocak, connect enggak gitu ya. Terus saya ganti sekalian. Nah ini kan mau copot apa piye ya, berbunyi itu ya, ini saya ganti ICU. Terus yang pertama spool ini ya, spoolnya ini kan dililit ya, tidak dibelikan original, akhirnya rusaknya mengarah ke ECU. Jadi sekali lagi untuk motor injeksi kalau spool magnet harus pakai yang ori ya, spool IC ya, supaya lebih akurat ya, data-data atau arus yang dibutuhkan ke ECU itu sesuai ya. Rusaknya ini, terus suaranya kasar ya, terjadi pada ini noken asnya yang aus sedikit padahal ya, aus ini sama bos klepnya, bagian klep buang ya. Ini ya masih kasar tapi tidak separah sebelumnya ya, lumayan halus lah. Terus sama injektor ini sebenarnya masih kena ini tapi kenceng, terus tak ganti yang CKD, alhamdulillah bisa hidup. Terus sekarang mau saya hidupkan ya. Jadi ada berapa item ini, 1 2 3 4 5 item ya, komplikasi. Ini salah satu saya pasang ya, itu motor tidak enak, mati-mati boros busi ya gitu. Terus ini saya pasang, motor juga tidak enak. Memang bener komplikasi, sangat sulit menemukan ini. Saya masih satu kali ini ya. Biasanya kalau rusak ininya saja atau kiproknya saja, kiproknya malah ndak apa-apa ini ya, aman kiproknya ya gitu. Kalau di motor karbu suara kasar saja kan masih bisa enak ya, ini rusak sedikit aja, aus sedikit aja sudah ndak enak, suaranya kasar, terjadi pengapian yang lambat ya, akhirnya businya mudah hitam ya, terus boros busi. Mungkin itu ya. Terus sekarang mau saya hidupkan ya, motor sudah normal alhamdulillah, sudah selesai ya. Kalau motor normal itu sekali di selah atau di tombol starter langsung hidup. Oke ya, normal ya. Kalau ECU normal nyala kuning, kalau kadang nyala kadang enggak ya, bisa ECU, bisa kabelnya, bisa bola lampunya seperti sebelumnya ya. Ini insya Allah sudah aman ya, sudah aman, sudah tidak mati-matian. Sekarang saya tombol ya, kalau motor normal langsung bunyi ya, kalau susah sulit berarti motornya tidak normal. Oke ya, sudah bisa stasioner ya, bisa langsam enak. Ini menemukan seperti ini langka ya, di YouTube tidak ada. Suaranya lumayan halus ya, menurut saya suaranya lumayan halus lah. Ini sebelumnya kasar, kemeracak ya. Oke ya, mengenai Vixen 3C1 OLD, apabila teman-teman pemirsa menemui motornya berebet, kasar, terus tidak bisa langsam ya, mati-mati, ada berebetnya ya. Terus kadang ada bandangnya, kalau disetel gasnya besar bandang, dikecilkan mati-mati, tidak bisa langsam ya. Kemungkinan besar penyakitnya komplikasi ya. Kalau saya analisanya menurut ngurutnya seperti itu tadi ya. Saya tidak pakai alat canggih, pakai alat sederhana ya. Alhamdulillah bisa hidup
motornya bisa hidup secara normal. Jadi sekali lagi, apabila menemui Vixen seperti ini ya, Vixen seperti itu ya, kemungkinan besar penyakitnya seperti ini. Nah, kalau suaranya kasar biasanya timbulnya dari ini, noken as. Belum tentu sekernya ya, noken as dan ghost clap dan as timlar ya, as rocker arm. Kalau kodomil tidak nyala, kemungkinan besar ECU. Bisa ECU, bisa dop, bisa kabel ya, ECU. Terus injektor meskipun bisa nyemprot itu belum tentu normal ya, belum tentu normal. Meskipun nyemprotnya kencang, tidak jaminan ya. Ini saya ganti CKD, alhamdulillah bisa hidup ya, bisa hidup normal. Terus masalah sepul sebaiknya diganti yang AC original ya, jangan dililit ya, karena bahaya bagi ECU, karena ini mahal ya, 900-an ini. Oke ya, mungkin itu review singkat, sharing singkat mengenai Vixen lama ya, 3C1. Semoga memberikan manfaat bagi Anda semua ya. Kalau mau sharing, tanya-tanya, nomor WA saya 081 330 594 324. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Dari Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.